Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Penekanan warta jemaat. Poin nomor 11, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu pertama tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 sebesar 29.923.000. Perincian penerimaan silakan lihat di warta. Poin nomor 12. Analisa kebutuhan material beton tahap kedua. Silakan Bapak Ibu melihat juga di warta. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap kedua. Silakan dilihat di warta. Poin ke-13. Laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, silakan dilihat di warta. Nomor 1, laporan realisasi progres fisik periode minggu ke-23 4 November 2023 sampai 11 November 2023 adalah 98,58%. Laporan realisasi progres fisik periode minggu 4 November sampai 11 November 2023 adalah 85,94% untuk pekerjaan tahap kedua. Pekerjaan pembersihan dan plat lantai tambah lantai 2 tambah plat lantai 1. Poin nomor 19. Kebaktian lansia atau usia indah jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudari Lian Membalik Betoni STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 21. Berita PWT jemaat Rantepao. 1. Ibadah kasih bulanan PWT jemaat Rantepao dirangkaikan perayaan wanita se-Asia Aceh WC dilaksanakan pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 14 Minggu WITA atau jam 4 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWT kelompok pelayanan 1, konsumsi kelompok pelayanan 7. 2. Cipulungan sama lele PWGT seklasis Rantepao dilaksanakan dengan hari ulang tahun ke-78 kaum ibu Dorcas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Melango. Liturgis pengurus PWT seklasis Rantepao, paduan suara, vokal grup, parade lagu-lagu dari 9 jemaat seklasis Rantepao. Dalam ibadah diisi pembinaan pemakaian busana adat Toraja dan aksesorisnya. Poin ke-22. Berita PPGT Jemaat Rantepao. Rapat anggota Persekutuan Pemuda
Gereja Toraja Jemaat Rentepao dilaksanakan pada hari Senin 18 November 2023 pukul 9 WITA di Aula UKI Toraja, Kampus 3, atas perhatian dan kehadiran pengurus dan anggota Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rentepao diucapkan terima kasih. Poin ke-23, pelayanan baptisan kudus kepada Bapak Ismail Salombe dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 November 2023 dalam kebaktian Jemaat Rentepao pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rentepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin ke-24, ibadah syukur keluarga almarhumah Yohana Dasi atau Nenek Andre di kelompok pelayanan 5 atas selesainya pemakaman di Pangala dilaksanakan pada hari Senin 13 November 2023 pukul 18 WITA atas perhatian kehadiran warga jemaat Rentepao diucapkan banyak terima kasih. Poin 25, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Markus Lembang, orang tua dari Bapak Matius Lepong, anggota Jemaat Rentepao kelompok 2 di rumah kediaman Bambalu. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rentepao merasakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-27, tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rentepao periode 2024 sampai 2027. Silakan dibaca di warta. Kemudian poin 28. Berdasarkan perhitungan pada hari Jumat 10 November 2023 ditetapkan nama-nama bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rentepao periode 2024 sampai periode 27, yaitu bisa kita baca di warta. Kemudian catatan, apabila tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu diwartakan, maka bakal calon penatua dan bakal calon diaken ini akan ditetapkan menjadi calon tetap. Panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rentepao periode 2024-2027, Ketua Pendeta Tabita Manggawa STH, Sekretaris Diaken Helba Rundu Padang SE. Tambahan warta jemaat, ibadah rumah tangga gabung di ibadah PWT kelompok pelayanan 2 pada hari tanggal Rabu 15 November 2023 pukul 17.30 WITA. Tempat di rumah Ibu MP Mangayun atau Oma Sewis, pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Diaken Abigail Alorante. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Wilayah Toraja Utara, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian insentif pada kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan dapatkan berbagai kemudahan antara lain
1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor. 2. Bebas biaya balik nama kendaraan bermotor. 3. Bebas denda balik nama kendaraan bermotor. 4. Diskon 2,5% kendaraan bermotor masa pajak tahun 2023. 5. Diskon 10% pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. 6. Diskon 20% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan umum. 7. Diskon 30% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan angkutan barang. 8. Diskon 40% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan umum. 9. Program ini berlaku dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 29 Desember 2023. Manfaat program ini segera datang ke kantor Samsat terdekat. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat Toraja Utara di Jalan Budi Utomo nomor 14 atau pelayanan Samsat di Mal Pelayanan Publik di Rantai Kesu nomor 2 bekas kantor DPRD Toraja Utara. Tambahan berita duka cita. Berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Ludia atau mertua dari Bapak Sias Parantean, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok 7 pada hari Senin 6 November 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Pasembaran Tanete Buntao. Rencana ibadah penghiburan hari Rabu 15 November 2023. Pemakaman hari Jumat 17 November 2023. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Tak lupa saya menyapa Bapak Ibu yang ada di luar beserta seluruh orang tua saya. Selamat malam, shalom. Dan tak lupa juga kami sapa Bapak Ibu yang menonton secara live ibadah pada malam hari ini. Kami ucapkan shalom juga, selamat malam. Baiklah, kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita. Karena kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Berhimpun menghadap Allah. Shalom, puji dan syukur kita naikkan kepada Allah atas keadilan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Lebih lagi anugerah keselamatan diberikannya secara cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya tak layak. Kasih-Nya itu merangkul dan membawa kita berkumpul dalam persekutuan saat ini dengan bersama akan merenungkan tema perayaan yang tak berarti. Kiranya Dia berkenan atas pujian, pengagungan dan penyembahan dan permohonan bahkan kehadiran kita saat ini. Karena itu,
marilah dengan kerinduan menyenangkannya kita memuliakan dan mengangkat pujian baginya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulang satu kali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia menyertai kami. Jemaat Tuhan, kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Betapa malang dan celakanya hidup jikalau kita terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Di dalam beribadah kepada Tuhan pun yang nampak ramai, semarak dan sangat mengagumkan. Tetapi jika hanya menjadi sebuah kemunafikan belaka, justru menjadi kekejian bagi Tuhan. Sungguh mengerikannya hidup kita jikalau tidak disenangi Tuhan. Karena itulah saudaraku, mari datang membawa diri di hadapannya dengan mengaku segala kesalahan dan dosa kita.
Kami datang memohon ampunan dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang dalam kerendahan hati datang menyesali dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Jemaat, mari berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru karena kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan bermazmur. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 78, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan kita akan membaca secara alternatif ayatnya yang menonjol keluar dari kaum wanita dan ayatnya yang masuk ke dalam akan dibacakan oleh kaum pria. Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Kaum wanita, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya.
Tetapi ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Mazmur 77 ayatnya yang keempat. Ku mengingat karya Allah dan zaman purbakala. Mengingat karya Allah dari zaman purbakala, hatiku berkata terus, Tuhan jalan-Mu lurus, ya tangan-Mu berkuasa. Di antara bangsa-bangsa, dari siksa dan keluh, Kau bebaskan umat-Mu. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, ayat 19 sampai 21. Saya baca dalam terjemahan baru 2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang menghibur sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita siapkan bacaan kita.
Amos pasal 5 Amos pasal 5, 1 Tesalonika pasal 4, dan Matius 25. Amos 5, 1 Tesalonika pasal 4, dan Matius 25. Sebelum kita membacanya, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, Pencipta kami, Pemelihara hidup kami, Juru Selamat kami, terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Dimuliakanlah nama Tuhan di seluruh hidup kami, di seluruh bumi. Saat ini kami hadir di sini. Selain memuliakan Tuhan, juga akan membaca, juga akan mendengar, juga akan merenungkan firman Tuhan. Tapi siapakah kami Tuhan? Kami terbatas. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuka hati, pikiran, telinga, agar diri kami masing-masing, juga hamba-Mu, ditegur dengan firman Tuhan, dikoreksi dengan firman Tuhan, agar kami berubah pola pikir, berubah sikap, berubah perbuatan, sehingga hidup kami makin jelas, kami murid Tuhan, kami milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dalam Kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak dan tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sangkut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu.
Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin, firman Tuhan. Bacaan kedua, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya baca dalam terjemahan baru 2. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Amin. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah
Jemaat Tuhan yang kekasih, tema perenungan kita hari ini di seluruh Gereja Toraja, perayaan yang tak berarti. Perayaan yang tak berarti. Dan mungkin kita sering mengikuti perayaan, termasuk hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus yang mengubah sejarah. Setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus, mengubah sejarah kehidupan manusia dan seluruh bumi. Sekarang sudah bulan November, dan mungkin sudah banyak panitia-panitia perayaan Natal dibentuk. Apakah di gereja, apakah di kerukunan, apakah di keluarga, mungkin sudah ada. Tapi juga ada perayaan ulang tahun atau ulang tahun perkawinan atau perayaan kematian dan sebagainya. Dan harapan ketika kita merayakan sesuatu, kita sukacita. Tapi bagaimana jika ada orang lain yang justru mengatakan perayaan itu tidak berguna sama sekali? Bagaimana kalau misalnya perayaan Natal ke depan sudah dirancang, biayanya jutaan, puluhan juta kalau kita di sini mungkin. Orang lelah bekerja, dan ketika sedang dirayakan, lalu tiba-tiba Tuhan berkata seperti Amos bacaan kita, ayat 21, Aku membenci, aku menghina perayaanmu, aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Atau bagaimana kalau misalnya kita datang di sini sudah mempersiapkan persembahan, dan ini yang terbaik menurut kita, berapapun itu nilai rupiahnya, tapi itu yang terbaik dari kita. Tapi Tuhan juga mengatakan ayat 22, meskipun kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban sajian, aku tidak suka. Kurban keselamatan berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Padahal kita sudah memberi yang terbaik. Kita sudah persiapkan. Kalau di kota mungkin dimasukkan di amplop. Sudah dipersiapkan dari rumah, dari amplop, dalam amplop. Rapi sekali. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mau pandang. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan konteks Amos tahun 700-an sekian Masehi, sebelum Masehi, sekitar 2700-an tahun yang lalu, hampir 3000 tahun yang lalu. Mungkinkah hari ini dia berkata hal yang sama? Atau kita mengatakan itu kan 2700 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2023 bos, tidak berlaku. Apakah memang tidak mungkin Tuhan berkata hal yang sama? Aku enggak mau lihat perayaanmu, persembahanmu aku enggak mau terima, aku enggak mau pandang. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah kira-kira Bapak Ibu Saudara? Mungkin atau tidak? Kita lihat konteksnya. Konteks keadaan Israel ketika Tuhan menyampaikan firman ini. Dan tidak disebutkan dalam bacaan kita ayat 18, tapi ayat sebelumnya. Ayat 7. Ini konteks kehidupan mereka ketika Tuhan menyuruh Amos menyampaikan firman-Nya. Ayat 7 pasal 5. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Keadilan diubah
Siapa yang mengubah keadilan? Ya biasanya orang-orang besar ya. Menjadi bukan keadilan, menjadi racun pahit, racun yang mematikan. Dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, itu konteksnya mereka. Terjadi ketidakadilan dan kebenaran tidak ditegakkan di komunitas orang Israel, di bangsa Israel. Ayat 10 kita baca bersama, 1, 2, 3. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Maaf, saya baca terjemahan baru 2 ya. Terjemahan baru 2 ini 2000 di launching LAI bulan Februari yang lalu, tapi sudah banyak di Sulo. Tapi bukan berarti yang punya Bapak Ibu kalau belum ada terjemahan baru 2 misalnya tidak berlaku lagi, itu masih tetap berlaku. Mereka membenci orang yang memberi teguran. Sudah melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, tapi ketika ditegur, mereka malah membenci orang yang menegurnya. Mereka muak. Muak itu bela tilua lek, latilua. Siapa tidak bisa bahasa Toraja di sini? Coba angkat tangan. Tidak bisa paham bahasa Toraja? Ibu nggak paham ya? Semoga saya tidak menggunakan bahasa Toraja. Saya berharap semua bisa memahami. Sayang sekali kalau orang datang ke gereja dan tidak paham hanya karena bahasa yang saya gunakan misalnya. Semoga saya tidak menggunakan lagi. Muak. Mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Ada orang mau berkata jujur, rakyat-rakyat sebagian mungkin berkata jujur, mereka malah nggak suka. Mereka mau tetap yang terjadi adalah ketidakbenaran. Ayat 11, kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum mereka. Pajak gandum mereka kalau terjemahan baru 1 ya. Menindas orang yang lemah, menginjak-injak mereka yang lemah. Ayat 12, aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang benar dan menerima suap. Menerima suap. Dan menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Pintu gerbang itu biasanya tempat pertemuan yang umum. Jadi ada persoalan-persoalan masyarakat diselesaikan di situ. Jadi dan mungkin banyak hal terjadi di pintu gerbang karena itu pertemuan umum masyarakat. Itu. Itu konteksnya mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata seperti firman yang tadi kita dengar, aku tidak mau melihat perayaanmu, itu kejijikan bagiku. Aku muak, aku tidak mau pandang. Jadi orang Israel seolah-olah memisahkan antara perkara rohani dan perkara dunia. Perkara rohani bersama dengan Tuhan, merayakan sesuatu bersama dengan Tuhan di Betel atau di Gilgal. Waktu itu di Israel di Betel. Dan urusan sehari-hari itu bukan domainnya Tuhan. Tuhan nggak masuk di situ. Itu pikiran mereka. Nantilah kalau perayaan baru ada Tuhan di sana, tapi di sini tidak ada Tuhan. Ini pemisahan yang sebenarnya keliru. Tapi kadang-kadang juga kita melakukan hal yang sama, bukan? Rohani pergi ke gereja, rohani berdoa, rohani membaca firman, tapi ketika urusan kantor itu bukan rohani, Tuhan tidak ada di sana. Ketika saya ada di rumah, di pasar, di perjalanan, di kehidupan saya sehari-hari, Tuhan tidak hadir di sana. Begitu ya? Begitu atau tidak? Begitu atau tidak? Begitu atau tidak? Puji Tuhan banyak yang tidak.
Tapi mungkin ada yang ya. Kebetulan ini live katanya ya. Kadang-kadang di rumah kita karena kita nggak anggap ada Tuhan di rumah kita, kita pun berlaku tidak adil. Pada istri, saya ngomong begini karena istri saya ada di sini. Pada anak, saya ngomong karena ada anak saya juga ikut. Pada suami, pada orang tua, pada asisten rumah tangga, pada orang-orang di rumah kita. Karena nggak ada Tuhan, jadi kita berlaku tidak adil. Atau juga dalam masyarakat, di komunitas kita, di lingkungan kita. Karena kita menganggap nggak ada Tuhan, tetangga-tetangga kita bekerja, kita nggak ikut, biarlah mereka bekerja, saya nggak usah ikut. Ada urusan lingkungan, tetangga-tetangga kita urunan untuk sesuatu hal, kita nggak mau ikut. Apa kita berbuat adil? Jadi soal keadilan itu bukan hanya di lembaga pengadilan, di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin di gereja, bahkan mungkin kami ini juga pengelola gereja, mungkin berlaku juga tidak adil. Mungkin. Mungkin kami para majelis gereja juga tidak adil. Bisa jadi. Dan firman ini menegur kami juga. Kadang-kadang juga ketidakbenaran terjadi di hidup kita kan. Kita muak juga dengan orang yang jujur. Karena jujur itu kadang-kadang merugikan kan. Tidak mau berkata benar, tidak mau berkata apa adanya. Atau juga kadang-kadang kita tidak menghargai orang yang memberi teguran. Sama dengan orang Israel. Padahal jelas kita bersalah, tapi justru kita membenci orang yang menegur. Padahal bisa jadi mereka diutus oleh Tuhan untuk menegur kita. Atau juga mungkin kita tidak peduli dengan orang yang lemah, malah merendahkan mereka. Padahal Amsal 14 ayat 31 jelas mengatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi kalau ada orang antri misalnya di kantor kependudukan, ada orang antri mengurus KTP misalnya. Ada orang kampung, tidak pakai sandal datang di situ, hanya pakai sarung doang. Tidak dihargai. Saya tidak tahu apa yang terjadi, mudah-mudahan tidak. Tapi saya hanya beri contoh. Tapi orang yang pakai sepatu mengkilat-kilat, pakai pakaian yang bagus, dihargai. Orang yang lemah tidak dihargai. Atau juga kita ikut-ikutan membuli, menghina, mengejek orang-orang lain. Dan kadang-kadang media sosial tempat membuli. Apalagi kan masa pemilihan umum ini ya. Ada 3 calon kita, calon presiden. 3 calon wakil presiden. Media sosial tempat membuli satu yang dengan yang lain. Lalu kita ikut-ikutan membuli mereka. Seolah-olah kita ini nggak ada kelemahan. Padahal kita ini banyak kelemahan. Kalau mereka itu si A membuli si B, itu katanya kampanye negatif dibolehkan. Misalnya timnya Prabowo membuli timnya Ganjar, itu dibolehkan kampanye negatif. Black campaign yang nggak boleh, kampanye hitam yang boleh. Lalu kampanye timnya Ganjar membuli timnya ini, Anies misalnya. Lalu kita ikut-ikutan masuk di situ, terhisap masuk di situ. Sama-sama membuli orang ini. Padahal mereka punya kepentingan. Di belakang layar mereka pelukan. Di belakang layar mereka salaman, baik-baik saja, fine-fine saja. Ini kompetisi.
Tapi kita ikut membuli, menghina, mengejek. Seolah-olah Tuhan tidak hadir di media sosial. Apakah Tuhan tidak main Facebook? Tuhan tahu enggak Facebook? Tuhan tahu enggak Instagram? Tuhan baca enggak Facebook kita, status kita? Tuhan baca enggak? Ya bacalah. Lawang dia maha tahu. Yang tersembunyi saja dia tahu. Apalagi yang jelas-jelas di media sosial. Tuhan tahu. Tapi seolah-olah kita menganggap ketika saya pasang status ini, Tuhan nggak tahu. Lalu pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan, kita datang di gereja. Seolah-olah Tuhan melupakan semua yang 6 hari itu. Dan pada saat itulah Tuhan berkata, aku tidak mau pandang perayaanmu. Aku tidak mau melihat persembahanmu. Lalu kita berharap seperti orang Israel mengharapkan hari Tuhan. Sebenarnya semua hari itu hari Tuhan, harinya Tuhan. Tapi yang dimaksud dengan hari Tuhan, Yom Yahweh dalam bahasa Ibrani, itu adalah waktu khusus, hari khusus. Hari di mana orang Israel berharap musuh-musuh mereka dibasmi, dibinasakan, dan mereka diselamatkan. Dan itu makin nampak ketika kita belajar teologi sedikit ya. Namanya intertestamental. Masa antar perjanjian. Ada perjanjian lama sudah selesai. Sudah selesai semua ditulis perjanjian lama, lalu masa 400 tahun itu enggak ada tulisan lagi. Lalu kemudian Yesus datang, lalu mulai masa perjanjian baru. Jadi masa 400 tahun ini intertestamental. Masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan harapan orang-orang Yahudi di sini, hari Tuhan itu adalah semua musuh dibinasakan dan kami diselamatkan. Itu hari Tuhan bagi mereka. Sampai zaman Yesus, harapan itu ada pada diri mereka. Maka melalui Amos di sini Tuhan jelas mengatakan sebaliknya. Bukan untuk mereka hukuman itu. Hari Tuhan itu disebut di bacaan kita ayat 18. Sungguh celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan karena mereka berharap diselamatkan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari dari seekor singa, baru lolos dari singa, bertemu beruang. Baru lolos dari beruang sampai di rumah, dipagut ular. Gak ada tempat yang aman. Hari Tuhan itu hari kebinasaan, hari penghukuman bagimu. Mereka sendirilah ini yang akan dihukum. Dan disebut dalam ayat 26 dan 27 bacaan kita, kamu akan mengangkut dewa Sakut rajamu. Ini sebelum mereka dibuang ke Babel. Dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Mereka akan dibuang dan itu benar-benar terjadi. Amos berkarya kira-kira tahun 740 dan mereka dibuang tahun 586. Jadi ada sekitar 200 tahun untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Israel tahun 722, berarti nggak lama lagi. Hukuman ini terjadi. Mereka yang mengharapkan keselamatan untuk mereka dan bangsa-bangsa lain dihukum, justru bangsa-bangsa lain dipakai oleh Tuhan untuk menghukum mereka. Mereka dicerai-beraikan kemana-mana. Maka siapapun yang berbuat jahat, itulah yang dihukum. Dan kalau kita perhatikan konteks bacaan kita Matius pasal 25, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hari Tuhan. Hari khusus itu.
tentang kedatangan anak manusia. Dia memberi perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Kita tidak tahu, rupa-rupanya tidak ada alasan mengapa Tuhan pakai 5-5. Mengapa bukan 82 atau 27 atau 35, enggak tahu. Tapi saya pikir enggak ada artinya. Yang jelas ada memang yang bodoh dan ada yang bijaksana. Dan kepada yang bodoh ketika mereka sudah kembali beli minyak, di ayat 12 bacaan kita mengatakan, namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Orang-orang yang sudah ada dalam rumah, tapi tidak ada persiapan keluar dari rumah, dan ketika mereka kembali, mereka dianggap tidak dikenal oleh si pengantin. Mereka tidak dikenal. Mereka keluar. Mereka orang-orang yang dihukum. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebaliknya untuk mereka yang 5 itu, 5 gadis bijaksana, orang Kristen yang bijaksana, orang percaya Yesus yang bijaksana, mengalami sukacita bersama-sama dengan sang pengantin. Dan orang Kristen di seluruh zaman sering disebut pengantinnya Kristus. Dan bacaan kita 1 Tesalonika pasal 4 menjadi kekuatan bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, bukan Kristen KTP, tapi Kristen sejati. Disebut dalam ayat 14 tentang kedatangan Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal itu di mana dikumpulkan? Zaman Perjanjian Lama ada tempat namanya Sheol, dunia orang mati. Dunia orang mati. Jadi semua orang mati dikumpulkan di situ. Lalu sesudah itu masuk tasaman intertestamental yang tadi saya sebut juga. Muncul paham yang berbeda, bukan lagi Sheol saja, tapi ada namanya Firdaus yang belakangan disebut oleh Yesus. Ada 2 tempat, Sheol tempat orang yang jahat ketika hidup, lalu Firdaus tempat orang yang baik. Makanya ketika Yesus mati, dia berkata kepada orang yang sampingnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan di sorga, di Firdaus. 3 hari di Firdaus, baru dia bangkit, baru naik ke sorga 40 hari kemudian. Makanya Paulus menyebut di sini, ayat 16, sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang sudah ada di Firdaus itu akan dibangkitkan, akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang tak siar na salah taruh bang, tak siar telah posanggang bengi, ya, maksudnya kira-kira gini Bu ya, tidak terlalu tidak terlalu salah, walaupun agak melenceng dikit. Kalau ada orang meninggal sudah tenang bersama Bapa di sorga, tidak salahnya karena memang dalam kematian kita tidak terpisah lagi dari Tuhan. Kita tidak terpisah lagi dari Tuhan. Apapun yang terjadi, sekarang pun kita sudah bersama dengan Tuhan kan? Mati pun bersama dengan Tuhan, tapi bersamanya dengan mana? Di Firdaus. Lalu Yesus nanti datang di hari Tuhan itu yang spesial itu, di sanalah terjadi kebangkitan orang mati. Di sanalah kehidupan di sorga itu menjadi kenyataan. Tapi memang kadang-kadang juga Firdaus sama dengan surga.
Tapi kira-kira tadi perjalanannya ada Sheol, ada tempat orang mati. Lalu kemudian ada tempat orang mati yang baik, tempat orang mati yang jahat. Dan itu juga yang dipakai oleh Yesus. Aku bersama dengan hari ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan kita tahu jelas 3 hari Yesus mati. Itu di Firdaus. Lalu kemudian bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Tapi by the way, tidak usah diperdebatkan, tidak usah bertentangan dengan hal itu. Tidak usah berselisih soal hal itu. Kita saudara dalam Kristus. Kita beda-beda paham dikit, nggak apa-apa. Yang penting Yesus adalah Tuhan kita selama-lamanya. Bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tapi belum amin. Lanjut. Alkitab memang dengan jelas mengatakan barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Maka di rumah kita harus membangun komunitas yang baru, yang mengutamakan keadilan, kebenaran, menghargai orang yang lemah. Maka ketika kita juga pergi di pasar, kita buktikan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Di kantor, di sekolah, di mana saja, saya ini baru. Karena Yesus membawa yang baru. Kebangkitan Yesus itu mengubah seluruh kosmos, seluruh ciptaan. Apalagi kita, apalagi diri kita. Maka kalau dulu-dulu, sebelum-sebelumnya, kita hidup bersama dengan orang lain yang suka menindas, yang suka menerima suap, yang suka menindas orang yang lemah, yang suka berkata tidak benar, yang suka berkata tidak jujur. Mari bangkitkan dalam diri kita, dalam kebiasaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanda-tanda pengikut Kristus. Tanda-tanda manusia baru. Tanda-tanda ciptaan baru. Karena begitulah prosesnya. Ciptaan baru ini berproses sampai hari H, hari Tuhan Yesus datang. Berproses sampai memuncak. Bayangkan Bapak Ibu bahwa kita yang berdosa ini, kita yang lemah ini, dilibatkan Tuhan dalam proses pemulihan. Dan itulah gunanya gereja dipanggil. Itulah gunanya kita diselamatkan. Supaya kita terlibat dalam misi Allah memulihkan seluruh ciptaan. Di sana tidak ada ketidakbenaran, di sana kita hadir memulihkan menjadi benar. Dan kita semua, bukan hanya saya, kita semua ini dipanggil oleh Tuhan untuk membawa pemulihan, untuk membawa kebenaran, untuk membawa kejujuran, agar nilai-nilai kerajaan Allah hadir di sana. Sehingga kerajaan Allah bukan hanya di sini, atau bukan di sorga nanti, karena itu akan memuncak nanti di sana. Tapi sekarang mulai bergulir, mulai berproses menuju ke sana. Kita bersyukur Tuhan kita panjang sabar. Tuhan juga panjang sabar kepada saya, membantu saya. Kalau Tuhan tidak sabar, sudah lama saya dibinasakan. Baru salah sedikit, langsung dikalepu. Nah, kalau istriku yang kalepu, Kak, mungkin tidak mati. Tapi kalau Tuhan yang kalepu, di kalepu itu dicubit, Bu, ya, cubit. Kalau Tuhan cubit, udah selesai. Tuhan panjang sabar. Kita bersalah kemarin-kemarin, saya juga bersalah kemarin-kemarin, dan besok juga pasti masih bersalah. Tapi Tuhan panjang sabar, proses kita, bentuk kita. Dan puji Tuhan, dalam liturgi kita, datang di gereja, kita disuruh bertobat. Ada pengakuan dosa Tuhan 6 hari yang lalu. Saya mengacuhkanmu, merasa engkau tidak datang, padahal sebenarnya engkau ada. Saya mohon ampun di sini Tuhan. Kita diberi peluang, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi juga disuruh untuk berubah. Kan ada lagu sekolah minggu, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur. Ada tuh? Beban berat kita itu dosa yang mengungkung diri kita, seluruh nenek moyang kita termasuk kita sudah dilepaskan oleh Yesus.
Yesus sudah pikul di kayu salib. Terlalu berat. Terlalu berat dia pikul sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Terlalu berat. Sampai-sampai dia merasa ditinggalkan oleh bapaknya sendiri. Dosa kita. Dosa kita sudah dipikulnya di kayu salib. Yang beban berat itu sudah dipikul supaya kita tidak berbuat dosa. Maka kita bisa tidak berbuat dosa. Itulah pemulihan. Itulah ciptaan baru. Tapi kalau kita sering mengatakan, pasti dosa, pasti dosa. Lalu ciptaan barunya di mana? Pemulihan yang Yesus lakukan di mana? Penebusan yang Yesus lakukan di mana? Apakah menguap begitu saja? Apakah kematiannya menguap begitu saja? Hilang tanpa bekas? Tidak. Dia mengubah kita hari demi hari. Rohnya mengubah kita. Dia masuk dalam diri kita, mengubah diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita juga membangkitkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam perayaan. Perayaan-perayaan yang kita rancang, yang sudah lalu ya sudahlah berlalu. Tapi yang ke depan ini, mari kita sederhanakan. Mengapa kita perlu sederhanakan? Keugah harian itu selalu disampaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Sederhanakan, sederhanakan. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang Palestina di sana. Supaya kita bisa menolong orang miskin yang ada di mana saja. Percayalah, di rantai Pau ini banyak orang miskin. Di kota-kota besar dunia, makin banyak orang kaya, pasti makin banyak orang miskin. Selalu ada orang miskin. Selalu ada orang miskin di sekitar kita. Bukan hanya perayaan gerejawi, tapi Rambu Solo, sederhanakanlah Rambu Solo. Mau Bapak Ibu? Sederhanakan Rambu Solo, mau? Rambu Tuka, sederhanakan Rambu Tuka. Ini banyak anak muda di sini. Mungkin 1 tahun terakhir ini saya lihat ada kecenderungan lamaran itu menjadi berubah sekali. Kembalikan ke budaya asli. Budaya asli Toraja itu, termasuk yang saya lakukan, yang saya ikuti. Hanya orang tua-tua yang pergi. Potong 1 babi maksimal. Bahkan saya lamar istri saya, nggak ada babi dipotong. Sekarang orang lamaran puluhan juta. Itu bukan budaya Toraja. Ubah mindset kita. Jangan pentingkan 1 hari 1 lamaran atau hari perkawinan. Jangan pentingkan itu. Pentingkan tahun-tahun yang berkepanjangan bersama dengan suami dan istri. Pikirkan yang itu. Yang panjang itu. Karena bisa jadi Tuhan justru memberkati acara pernikahan yang sederhana karena memang Tuhan benci dengan orang yang pesta pora. Tuhan tidak suka pesta pora ketika ada di sampingnya orang miskin. Maka hai anak-anakku yang muda, siapa mau menikah tahun ini? Coba angkat tangan. Kau ada yang belum? Sederhanakan kasihan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang perlu ditolong, perlu dibantu. Pikirkan yang tahun-tahun berkepanjangan kau akan bersama dengan suamimu, bersama dengan istrimu, bersama dengan anakmu. Akan memikirkan apa mau ladikan di siang. Bagaimana biaya anak sekolah besok? Saya enggak tahu. Sekali lagi saya enggak tahu. Saya hanya menduga-duga. Mungkin banyak rumah tangga yang justru tidak diberkati karena pesta pora. Justru dari situ muncul banyak masalah. Pada akhirnya mereka bercerai. Pada akhirnya mereka sakit kasihan. Tersakiti. Budaya Toraja kita enak, bagus, sederhana. Hanya aja orang-orang tua pergi melamar, udah selesai. Malah budaya kita nak si ba mo kami, sah mo kami. Ya masalahnya kita kan sekarang Kristen, ya harus 3 diberkati gereja,
adat, dan pemerintah. Sederhanakan. Itulah ciptaan baru. Dan kita dilibatkan Allah di sini untuk mewujudkan ciptaan baru itu. Ciptaan baru itu bukan hanya nanti. Nanti memang akan terjadi, tapi itu puncak, memuncak di situ. Sekarang sudah mulai bergulir. Sekarang mulai sudah berjalan. Karena kalau tidak berjalan, Alkitab salah. Alkitab dengan jelas mengatakan kamu adalah ciptaan baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Anak muda, mau sederhanakan lamaranmu nanti kalau kau dilamar? Mau? Kalau mau diberkati, sederhanakan. Kalau mau hidup rumah tanggamu baik, sederhanakan. Jangan ikut-ikutan. Biarlah orang lain bilang, masa itu lamarannya begitu? Biar Karena hanya 1 hari, hanya berapa jam saja. Paling kalau orang lain ngomong begitu, paling ngomongnya sekali. Paling tinggi 2 kali, paling tinggi 3 kali. Habis itu dia urus masalahnya sendiri. Banyak masalahnya dia. Memangnya cuma kita yang mau diurus orang? Masing-masing orang punya masalah. Masalah bertumpuk-tumpuk. Ngapain mikirkan kita? Saya juga kan kemarin acara pemakaman ibu saya. Kami buat sederhana. Entah orang ada yang bisik-bisik. Kalaupun ada, paling sudah selesai. Saya yakin tidak ada lagi sekarang. Sederhanakan. Demi bisa menolong orang lain. Karena kita hadir di sini untuk menolong orang. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi menolong orang lain. Amin. 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 Kita hadir di sini diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Catat, terutama anak-anakku ini yang masih muda. Kita dihadirkan Tuhan di sini untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Amin. Amin. Haleluya. Kita saat teduh sejenak. Jikalau selama ini kita terbawa arus, tidak menunjukkan identitas sebagai ciptaan baru, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, di pasar, di mana saja. Mari belajar bersama. Mari bertekad dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Kita dilibatkan Allah menolong orang lain, memulihkan ciptaan, memulihkan hubungan, memulihkan orang lain, agar perayaan yang kita lakukan dikenan oleh Dia, agar hidup kita berharga di matanya. Mari kita bersama menaikkan doa kita, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri.
Bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara berdoa. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh saksama kematiannya memberi keampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal menebus. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan berkata, biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dalam doa syafaat kita akan mendoakan mereka yang sakit. Ada beberapa nama tertulis di warta jemaat. Ada 15 orang. Mungkin ada juga yang belum tercatat di sini. Kita bersyukur bersama mereka yang ulang tahun, ada 65 orang, mungkin juga ada yang belum tertulis. Kemudian warga jemaat yang sudah lanjut usia, ada 22 orang, mungkin ada juga yang belum tertulis. Kita doakan mereka semua. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Markus Lembang di Bambalu, orang tua dari Bapak Matius Lepong, tadi sudah disampaikan. Keluarga almarhumah Ludia, mertua dari Bapak Sias Parantian. Keluarga almarhumah Esther Pembonan, saudara dari Ibu Maria Kombong di Tarongko. Kita mendoakan proses pembangunan gedung pelayanan. Kita mendoakan pelayanan baptisan kudus untuk Bapak Ismail Salombe. Kalau tidak salah tadi sudah ya? Udah ya? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih waktu ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami selalu menyadari bahwa Engkau ada di hidup kami, Engkau bersama dengan kami di mana saja. Di semua hari, Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami belajar hidup dalam tuntunan Roh untuk menampilkan diri hidup yang otentik, yang asli sebagai murid-murid Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengenal masing-masing kami dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, dalam usaha, dalam rencana. Tolong kami semua, atau juga pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, supaya kami makin dekat dengan Tuhan, makin berharap dengan Tuhan. Juga dalam rumah tangga kami masing-masing ditolong oleh Tuhan. Terima kasih anak-anak kami yang sedang belajar di berbagai jenjang pendidikan. Tuhan tolong mereka juga. Mereka makin mengenal Engkau, makin menyembah Engkau, makin berharap kepadamu. Firman-Mu berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya dihidupi, diimani oleh anak-anak kami. Juga masa depan mereka semua. Termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan di mana mereka bisa makin menyembah Engkau. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong juga tunjukkan pasangan hidup yang bisa menuntun mereka lebih dekat dengan Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, di berbagai tempat Tuhan pelihara mereka. Seluruh keluarga kami. Berdoa untuk anggota jemaat, orang tua, saudara, anak-anak kami yang sakit. Pulihkan mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, terus berharap kepadamu. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, tidak bisa lagi gereja. Tuhan kasihani mereka. Badannya tetap kokoh, tapi imannya juga semakin kokoh dan teguh. Berdoa untuk seluruh program pelayanan di Jemaat Rantepo secara khusus, di Gereja Toraja secara umum, bahkan di seluruh gereja di muka bumi. Ditolong oleh Tuhan agar gereja hadir di dunia ini menjadi berkat bagi dunia. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, nama-namanya sudah disebutkan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, berkati rencana-rencana mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Berdoa untuk gedung pelayanan yang sedang dibangun, Tuhan sediakan segala kebutuhan, berkati tukang yang bekerja, semua orang yang terlibat, semua panitia, pelihara, supaya suatu waktu nanti pembangunan ini boleh selesai. Berkati negara bangsa kami ya Tuhan, sedang dalam proses pemilihan umum, kiranya dilindungi, diberkati semua pihak yang terlibat, agar pemilu boleh berjalan dengan baik, dengan damai, dengan adil, dan Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan menentukan pemimpin kami, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Tuhan tolong mereka semua. Bahkan juga lembaga yudikatif yang selama ini beberapa waktu terakhir menjadi sorotan, Tuhan tolong campur tangan pada semua orang yang bekerja di sana. Sesama kami yang dilanda peperangan di Palestina, di Gaza, di Ukraina, di mana saja, Tuhan kasihani, cukupkan kebutuhan mereka, dan kiranya perang ini boleh berhenti. Tuhan kasihanilah. Kiranya berbagai bala bantuan dari berbagai tempat boleh tiba dengan baik, mencukupi kebutuhan saudara-saudara kami yang di sana. Tuhan Allah kami juga mendoakan sesama kami yang miskin, yang tidak berdaya, juga mungkin di sekitar kami, mampukan kami selalu peka dengan hidup mereka, memberikan bantuan yang bisa kami berikan. Setidak-tidaknya kami mendoakan mereka. Tolonglah mereka. Juga sama kami yang dilanda musibah, di bencana alam, di berbagai tempat di dunia ini kami tidak tahu. Tuhan melihat mereka. Kasihanilah. Jika nanti kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan peliharakan kami, tuntun kami, tiba dengan selamat, dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, menjalani hidup di rumah, di mana saja seminggu ke depan, semata dalam tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-Mu di gereja ini, berkati pemain musik, song leader,
operator, majelis gereja, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG, semua yang terlibat dalam pelayanan berkati. Kasihani mereka, makin antusias melayani Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami masing-masing dalam rencana-rencana kami. Tolong kami masing-masing dalam pergumulan-pergumulan kami. Karena Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Tuhan yang baik. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyenangkan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Saudara-saudara, pergilah, berpegang teguh pada kebenaran, dan teruslah menyatakan keadilan dan kebenarannya sampai Ia datang kembali. Percayalah kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur, apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus tak syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
mewakili Bapak Pendeta dan segenap majelis yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.